ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين والحاضرات jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan pada kita, baik nikmat iman maupun nikmat fisik yang dengannya alhamdulillah pada malam hari ini saat kita berada di hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah ini. Allah himpun kita dalam ketaatan, himpun kita dalam majlis ilmu, dan kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat mizan hasanat kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini pertemuan yang ketiga dari kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Dan malam hari ini kita akan membahas tema Al-Adabu Ma'a Kalamillah, adab seorang muslim terhadap firman Allah Ta'ala yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata begini: yu'minul muslimu bi qudsiyati kalamillahi ta'ala. Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu ia harus mengimani terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab yang suci karena ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberikan nikmat kepada kita. Wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sairil kalam. Kesucian firman Allah, kemuliaannya dan kelebihannya atas seluruh kitab-kitab yang lainnya. Seluruh kitab. Makanya kalau nanti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu buka di dalam surat ke-28. Surat apa Pak? 28 itu Pak. Surat Al-Qasas, itu sebelum surat Al-Ankabut. Ayatnya ayat yang ke-68. Itu ada firman Allah yang berbunyi begini: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu
Yakhluqu, ia menciptakan, ma yasha'u, apa yang ia kehendaki, wa yakhtaru, dan ia memilih. Selalu Allah memilih yang terbaik dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Saya kasih beberapa contoh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para nabi dan para rasul, maka Allah memilih nabi dan rasul yang terbaik, yang dihimpun dalam kelompok nabi ulul azmi. Yang jumlahnya ada berapa itu Pak? Ada 5 ya, yang disingkat dengan minim: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Musa. Tapi dari yang 5 ini pun Allah juga memilih yang terbaik, dan Rasul yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menciptakan para malaikat-malaikatnya, Allah juga memilih malaikat yang terbaik. Siapa malaikat yang terbaik? Jibril. Kayaknya nggak ada yang mengatakan malaikat Israel, Bapak ya. Ketika Allah menetapkan bulan-bulan yang kita lalui dalam Islam, kita mengenal ada bulan Hijriyah, penanggalan Hijriyah yang diawali dari bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan Safar. Setelah Safar bulan Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal pasti tahu semua itu, Rabiul Tsani. Setelah itu Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Setelah itu Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Tapi kembali Allah juga memilih yang terbaik. Apa bulan yang terbaik? Ramadan. Ini nanti kalau kita ketemu dengan bahasan hijrah, nanti kita bahas apa itu makna Muharram, makna Safar, makna Rabiul Awal. Ini sudah tahu atau belum Pak? Belum tahu Pak ya, Masya Allah. Tapi kalau kita bahas ini kita nggak jadi ngaji Pak itu. Mungkin lain kali aja itu. Jadi saya suka tanya itu Pak. Kita ini sering ketemu dengan istilah-istilah penanggalan dalam bulan Hijrah, tapi ketika ditanya nggak tahu. Rabiul Awal itu artinya apa? Itu nggak tahu Pak. Itu kalau di masjid lain, tapi kalau di sini sih insya Allah lah gitu ya, Masya Allah. Ini pertanyaan saya, ada yang tahu Rabi itu artinya apa? Rabiul Awal itu artinya apa? Halo? Ini kayaknya di sini ngajinya berhasil pada tawadhu semuanya Bapak ya, Masya Allah, luar biasa. Rabi itu artinya musim semi Pak. Musim semi. Jadi karena memang musim seminya itu panjang, maka dibagi jadi 2, musim semi bagian pertama dan musim semi bagian. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas agak dalam. Nah, yang lain ketika Allah menetapkan misalnya ada hari-hari yang kita lalui, hari yang jumlahnya ada 7 itu, yang dimulai hari pertama adalah Yaumul Ahad. Ahad itu kan artinya 1 kan, hari pertama. Setelah Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, hari kedua Pak. Karena lidahnya orang harapan baru susah mengatakan Itsnain, akhirnya jadi Senin. Iya itu. Hari ketiga itu kan Sulasa sebenarnya. Nah, orang harapan baru susah mengatakan Sulasa, akhirnya jadi Selasa. Arbi'a jadi Rabu, Khamis jadi Kamis, Jumu'ah jadi Jumat, Sabat jadi Sabtu. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih yang terbaik. Dan hari yang terbaik itu yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu Yaumul Jum'ah. Nah, ketika Allah menurunkan kitab-kitabnya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, ada Al-Quranul Karim, Allah juga memilih yang terbaik. Masya Allah. Quran itu luar biasa. Nanti kalau bapak-bapak sekalian itu mengkaji Al-Quranul Karim dalam multi aspek, wah Masya Allah, dari pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik, pendekatan bahasa, pendekatan korelasi antar ayat, itu luar biasa. Tidak ada satu kitab yang dikaji sangat detail seperti Al-Quran, itu tidak ada.
Sampai ada itu yang mengkaji titik dalam Al-Quran itu ada berapa, itu ada juga Pak. Maaf, saya mau tanya sama bapak-bapak, ada nggak di antara bapak-bapak yang pernah, ibu-ibu yang pernah ngitung berapa titik dalam Al-Quran? Ada nggak? Halo? Gimana kalau dibagi-bagi nanti 2 pekan yang akan datang kita kemudian jawab bersama itu, ada berapa itu? Atau saya aja Pak yang jawab Pak itu? Masya Allah. Ada satu kitab namanya Fununul Afnan. Fununul apa itu, saya punya kitabnya, karangan Imam Ibnul Jauzi, ulama yang meninggal tahun 597 Hijriah. Karyanya ribuan. Satu di antaranya adalah kitab Fununul Afnan. Itu dia berbicara di antaranya tentang nuqat fil Quran, titik dalam Al-Quran. Dan beliau mengatakan titik dalam Al-Quran itu ada 1.025.030 titik Pak. Berapa Pak tadi? 1.025.030. Kira-kira bapak-bapak percaya atau nggak percaya Pak? Percaya, Masya Allah. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri Pak. Nanti saya tunggu Pak ya. Subhanallah, itu luar biasa Pak. Jadi Quran itu dia unggul dalam multi aspek, aspek apapun dia unggul. Makanya Al-Quranul Karim itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai al-mu'jizatul uzma li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesar. Dan secara umum memang mukjizat itu Allah berikan kepada Rasulnya linear dengan kompetensi yang dimiliki oleh kaumnya. Secara umum. Contoh, apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Apa Pak? Tongkat bisa berubah menjadi ular. Pertanyaan saya, kenapa mukjizatnya itu? Karena memang kompetensi yang dimiliki oleh kaum Nabi Musa pada waktu itu adalah dalam bidang sihir. Iya kan? Contoh, apa mukjizat paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan cara diusapkan itu ya. Maka Nabi Isa itu mendapatkan gelar Al-Masih. Al-Masih itu dari kata masha. Masha itu mengusap. Sekalipun kemudian ada pertanyaan besar, kenapa Nabi Isa mendapatkan gelar Al-Masih tapi Dajjal juga gelarnya Al-Masih? Kan kita sering berdoa, wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti cek tulisannya dalam konteks Isa, dalam konteks Nabi Isa. Itu ada surat yang ke-9 ayat 30. Itu terkait dengan ungkapan orang Yahudi dan orang Nasrani. Qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Surat 9 ayat 30 itu. Jadi orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak. Tapi Al-Quran mengatakan dzalika qauluhum itu perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Karena konsep ajaran langit, Injil, Taurat itu tidak ada yang mengatakan bahwa Allah Tuhan punya anak, itu enggak ada. Maka seluruh konsep ketuhanan, ya kan, setelah turunnya ajaran Al-Quranul Karim yang itu bukan berasal dari Allah, pasti itu batal adanya. Termasuk nanti konsep ketuhanan di mana ada seorang raja yang tiran yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Siapa itu Pak? Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan ia berkata aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu logikanya gampang. Wong Tuhan kok sebelumnya sudah ada makhluk yang lain Pak. Itu kan aneh Pak. Jadi logika ketuhanan Fir'aun itu aneh. Kalau dia mengklaim sebagai Tuhan, yang menjadi pertanyaan, lalu Tuhannya orang-orang yang hidup sebelum Fir'aun itu siapa Pak?
Berarti Tuhan telat itu. Tuhan telat itu. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, saya ingin kembali dalam konteks Al-Masih. Nah, ini bahasanya agak pendek ya. Berbeda dengan tadi bulan-bulan itu panjang. Maka saya jelaskan. Syekh Ashqar, Sulaiman Al-Ashqar, dia punya kitab namanya Asyratus Sa'ah. Ciri-ciri hari kiamat. Jadi Al-Masih dalam konteks Nabi Isa dan Al-Masih dalam konteks Dajjal itu tulisannya sama tapi maknanya berbeda. Dalam konteks Nabi Isa, karena memang Allah memberikan mukjizat, ia mengusap kepada si mayit orang yang sakit dan kemudian diusap akhirnya sembuh, maka ia disebut dengan Al-Masih, orang yang mengusap. Tapi Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman, dan kita sudah hidup di akhir zaman sekali, Pak. Maka sering saya sampaikan, di saat-saat kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kenapa perbanyak amal soleh? Karena memang nanti ketika usia hari kiamat kita akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan berikutnya. Ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada yang namanya Yaumul Mahsyar, hari di mana kita nanti dihimpun oleh Allah Ta'ala. Setelah itu ada yang namanya Yaumul Hisab, hari di mana amal kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru setelah itu ada yang namanya Yaumul Mizan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Inilah pentingnya di hari-hari seperti ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dajjal dalam Al-Masih dalam konteks Dajjal, makna pertama itu artinya apa? Ia berasal dari kata Al-Masih, dari kata saha. Saha itu artinya apa? Melancong. Karena Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman, ia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang. Dan yang kedua, Al-Masih dalam konteks Dajjal artinya menghapus. Nanti Dajjal akhir zaman itu akan menghapus kebaikan, ia ganti dengan kemaksiatan, dengan keburukan. Itulah kenapa ia disebut dengan Al-Masih. Nah, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Sekarang mukjizat yang diberikan kepada Rasul apa? Banyak, Pak. Tapi yang terbesar adalah Al-Qur'an Karim. Maka kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan kenapa ia lebih utama, lebih unggul dari yang lainnya. Wa annal Qur'anal Karim kalamullahi alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Dan sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah yang tidak datang kepadanya kebatilan dari arah depan, dari arah belakang. Artinya kita mau nyari sesuatu yang salah dalam Al-Quran itu gak ada. Tapi kemudian kan ada orang yang mencoba untuk nyari-nyari kesalahan dalam Al-Quran. Ada kelompok yang disebut dengan orientalis, ada kelompok yang disebut dengan Islamolog, ada kelompok yang disebut dengan feminis, ada kelompok sekuler dan lain sebagainya. Mereka yang suka nyari-nyari kesalahan yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi apa yang terjadi, mereka dapat atau tidak? Tidak akan dapat kesalahan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan banyak orientalis yang mereka objektif dalam mengkaji Al-Quranul Karim, akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Kan memang ada orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan dalam Islam. Ada kelompok feminisme. Mereka mengatakan tuh Islam itu agama yang mendolimi terhadap wanita. Contohnya apa? Dalam Islam warisan laki-laki dapat berapa, Pak? 2, perempuan dapat 1. Itu kalau menurut bapak-bapak sekalian adil atau tidak itu? Halo, adil atau tidak? Adil. Karena nguntungin bapak-bapak gitu atau gimana, Pak? Tapi kalau saya tanya sama ibu-ibu, itu adil atau tidak? Jawabannya kira-kira gimana, Pak? Adil juga insya Allah kalau ngaji di Masjid At-Taqwa, Pak. Itu. Makanya itu penting sekali itu. Jadi adil itu begini, al-adlu huwa wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan pembagian secara pembagian yang sama, tidak. Saya angkat satu contoh, kalau kita punya anak berapa, Pak, rata-rata, Pak?
Punya anak misalnya 3 atau 4. 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP. Pertanyaan saya, apakah makna adil itu anak kita yang kuliah, yang SMP, yang SMU, itu semuanya kita kasih 50.000. Ini adil atau enggak? Apalagi kalau anak kita misalnya SMU, SD sama TK, kita kasih masing-masing semuanya 20.000, itu adil atau tidak? Yang adil, yang protes siapa Pak? Yang gede gitu. Artinya apa? Adil itu meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan porsinya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian? Karena apa? Laki-laki itu yungfik, dia memberikan nafkah, sementara wanita itu tunfaku, ia diberi nafkah. Jadi pertanyaan adalah aina al-zulmu, di mana kezaliman itu? Maka saya ingin sampaikan, tidak ada kezaliman dalam Islam, tidak ada kezaliman dalam ajaran Al-Qur'anul Karim, karena Allah yang meletakkan syariat ini, Allah yang berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan kita semua. Pasti Allah mengetahui seluk-beluk dari manusia. Kelihatannya laki-laki misalnya dia dapat 2 miliar Pak. Nah adik kita perempuan dapatnya berapa Pak? 1 miliar, ya kan? 2 miliar, yang adik kita perempuan dapatnya 1 miliar. Kelihatannya kita dapat 2 miliar. Waktu itu kita masih bujangan, usia 25, adik kita 22 misalnya. Sama juga belum nikah. Akhirnya itu warisan sudah dibagi, kita dapat 2 miliar, dan kemudian adik kita dapat 1 miliar. Yang menjadi pertanyaan saya, uang 2 miliar bagi orang yang masih bujangan, anak muda yang masih bujangan, kira-kira cepat habis atau tidak? Kan nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah kan pengennya punya rumah kan? Pertanyaan saya, kalau dia pengen tinggal dekat Masjid At-Taqwa, pengen ngaji di Masjid At-Taqwa Pak, itu kira-kira beli rumah dekat Masjid At-Taqwa di sini harganya berapa Pak? Ini bapak-bapak jangan curiga sama saya, ini jangan-jangan Ustaz kayaknya mau beli rumah di sini. Itu enggak Pak. Saya udah di sebelahnya Pak. Iya kan? Taruhlah misalnya yang sedang-sedang 1 M lah gitu kan. 1 M itu artinya apa? Kan sisanya berapa tadi Pak? 1 M kan? 1 M dia bujangan kan, dia pengen nikah kan? Yang namanya nikah itu kan ada yang namanya prolog-prolognya, ada proses ta'arufnya, ada proses khitbah. Qadarallah, Allah takdirkan ternyata jodohnya orang Makassar, jodohnya orang Aceh. Nah, sementara jodohnya ini dia kuliah di Jakarta dan kemudian bekerja di Jakarta, orang tuanya di Aceh. Pertanyaan saya, kalau kita ingin anaknya, anak gadisnya, pertanyaan saya, kira-kira cukupkah kita via telepon, via WA, atau kita silaturahim ke rumahnya Pak? Untuk mengkhidbahnya kan? Ya kan, kalau mengkhidbahnya kan paling tidak silaturahim ke rumahnya kan? Nah itu kira-kira kalau ke sana sendiri atau ngajak Pak RW atau Pak RT Pak, atau Pak Ustadz Pak? Kalau ngajak kira-kira suruh bayar sendiri atau dibayarin? Itu sudah berapa? Nanti kemudian mengadakan acara resepsi. Resepsi itu habisnya berapa? Nanti kemudian karena tadi sudah beli rumah dekat Masjid At-Taqwa, Regensi, akhirnya kan rumah itu perlu diisi, itu berapa? Kelihatannya 2 miliar habis. Tapi adiknya yang 1 miliar tadi habis atau utuh Pak? Utuh, malah mendapatkan nafkah dari suami. Jadi nggak ada yang namanya kezaliman Pak. Jadi jemaah sekalian, itulah kenapa Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jad, nggak ada kebatilan dari arah manapun, itu nggak ada. Man qala bihi shadaq, siapa orang yang berkata dengannya maka ia benar, maka ia jujur. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an dengannya adal, maka dia akan berhukum dengan menegakkan keadilan secara adil. Wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuh, dan sesungguhnya ahli Quran mereka adalah ahli Allah, mereka adalah keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutamassikuna bihi najuna wa faizun, dan orang-orang yang berpegang dengannya, dengan Al-Qur'anul Karim, najun, mereka selamat. Apalagi di akhir zaman seperti ini ada orang-orang yang mereka terlalu hidupnya itu berorientasi pada saintifik, tidak melihatnya dalam pendekatan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
terjadi pandemi seperti ini. Enggak pernah itu dikaitkan dengan Al-Quran juga. Enggak pernah dikaitkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu kaitannya adalah dengan pendekatan ilmiah. Makanya pesan saya, setiap ada masalah apapun, seorang mukmin ia tidak boleh hanya melihatnya dalam pendekatan scientific ansih, tapi ia juga harus melihat dalam pendekatan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Pak, pandemi COVID-19. Ini kan selalu mengatakan faktornya adalah karena ada virus corona. Ditelusurilah, asalnya dari Wuhan, kemudian berkembang dan akhirnya ke seluruh dunia. Ia sah-sah saja membuat analisa seperti itu secara saintifik. Akan tetapi jangan didekati dengan pendekatan saintifik ansih, tapi dekati dengan Al-Quran. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan umat akhir zaman ini? Jangan-jangan mereka banyak yang melakukan maksiat banyak atau banyak Pak? Atau banyak sekali Pak? Ya kan, kalau itu maksiat kan berarti layak kalau Allah memberikan musibah, kalau Allah memberikan punishment kepada mereka. Maka kalau terjadi musibah itu, kalau menimpa orang mukmin itu tujuannya dua Pak. Yang pertama adalah litanbih, untuk mengingatkan. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa ada zat yang maha kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, yang tidak lain adalah Allah SWT. Coba kita lihat di dunia ini orang-orang yang cerdas-cerdas, yang mereka konon bisa membuat vaksin dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita semua menjadi saksi bahwa ternyata mereka tidak begitu saja bisa instan membuat vaksin. Tapi itu kan membuat kajian-kajian yang lama atau lama banget Pak? Iya kan, lama banget. Tapi Allah Qadir, Allah Zat yang Maha Kuasa, tidak bisa ditandinginya. Jadi ini adalah litanbih, untuk mengingatkan kita bahwa manusia itu lemah. Bahwa kemudian manusia itu silahkan ingin membuat rekayasa, ingin membuat vaksin, ingin membuat antibodi, silahkan. Tapi yang jelas ada zat yang lebih kuasa, yang tidak lain adalah Allah SWT. Yang kedua, lil ibtila, untuk menguji Pak. Ketika terjadi pandemi seperti ini, kita semakin taat kepada Allah atau justru kita semakin jauh kepada Allah? Banyak yang mana kira-kira Pak? Banyak yang lebih taat atau justru biasa-biasa saja Pak? Ya macam-macam lah manusia itu. Ada yang dengan pandemi seperti ini dia semakin taat, tapi ada yang dengan pandemi seperti ini biasa saja, santai-santai aja Pak. Sebelum ada pandemi nggak mau ngaji, ada pandemi tetap nggak mau ngaji itu. Ada atau tidak Pak? Pandemi sudah mulai normal, ngaji juga malas-malasan, ada juga. Tapi memang ibtila itu adalah sebuah keniscayaan, karena Allah ingin menaikkan grade, ingin menaikkan tingkatan kualitas keimanan kita. Dan satu lagi adalah untuk memberikan punishment, sanksi kepada mereka yang ahli berbuat dosa, yang ahli berbuat maksiat. Saya turunkan ayatnya. Firman Allah dalam surah 29. Ayatnya ayat yang ke-40, silahkan dilihat. Itu Allah berfirman begini. Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat usayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Surat apa tadi Pak? Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-40. Fakullan, maka masing-masing, akhadna bidzambi, kami azab mereka, bidzambihi, disebabkan karena dosanya. Jadi itu satu di antara punishment Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang ahli dosa, ahli maksiat. Allah azab mereka dengan munculnya musibah-musibah itu. Maka waktu itu saya pernah ditanya, ketika usai terjadi gelombang tsunami, ada radio Pro 2 FM, saya masih ingat. Saya diminta untuk memberikan komentar tentang musibah itu. Saya katakan apa adanya dalam perspektif Al-Quran. Ya, persis apa yang saya sampaikan tadi.
Jadi kalau itu menimpa orang-orang yang berbuat dosa, ayatnya memang begitu kok. Faminhum fakullan akhadna bidzambihi kan. Nanti dikuatkan lagi dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yahsibun. Itu jelas, Pak. Jikalau penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit. Tapi ketika mereka itu mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan punishment kepada mereka bima kanu yaksibun. Disebabkan baknya itu, kalau dalam ilmu santri, ilmu nahwi itu namanya bak sababiyah, disebabkan apa yang mereka telah perbuat. Ini cara kita sebagai seorang muslim dekati dengan Al-Quranul Karim. Setelah itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menuturkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim. Tapi Imam Muslim ini bukan seorang Muslim saja, tapi memang Imam Muslim, Pak. Jadi kadang-kadang ada mereka saudara-saudara kita hadis rawah Muslim. Iya, semua perawi hadis itu Muslim, tapi ini yang dimaksud adalah Imam Muslim. Dikatakan begini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibi." Jadi bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an. Dan kita bersyukur kepada Allah sekarang itu populasi kaum muslimin yang mampu membaca Al-Quran itu dari waktu ke waktu itu semakin tinggi, Pak. Semakin meningkat. Coba survei di Harapan Baru Regensi ini yang muslim, kira-kira masih adakah yang muslim yang nggak bisa baca Quran? Kira-kira masih ada atau nggak ada? Hah? Masih banyak. Ya, kalau ada berarti ini peran Masjid At-Taqwa untuk memelekkan masyarakat muslim di Regensi ini agar bagaimana mereka itu bisa baca Quran. Tapi sudah ada TPA, Pak, ya. Sudah ada program tahsin, ya. Alhamdulillah. Tapi mestinya memang ya mudah-mudahan sih sudah ada semua gitu ya. Mestinya ada madrasah tahsin tahfidz untuk kelas anak-anak. Madrasah tahsin tahfidz untuk kelas remaja, madrasah tahsin dan tahfidz untuk kelas dewasa. Itu mestinya harus ada, Pak. Sudah ada atau belum itu? Belum. Nah, ini harus diadain, Pak, diadain. Jadi ini diantara buah kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, kita harus melakukan terapi terhadap masyarakat kita. Jangan dibiarkan, Pak. Jadi kita ingin masuk surga bersama dengan tetangga-tetangga kita, kan? Jangan kemudian logikanya kalau nanti masuk surga sama tetangga kita, apa peluang kita punya kapling di sana apa tidak semakin enggak, Pak, itu malah lebih luas lagi, Pak. Itu logika dunia, Pak. Tapi subhanallah, luar biasa. Yang bisa baca Quran mulai banyak. Coba kita kembali ke belakang tahun 80-an, Pak. 1980-an. Itu masyarakat Indonesia yang buta baca Quran itu masih banyak. Sekarang alhamdulillah yang hafal Quran banyak. 3 tahun yang lalu itu ada satu riset ilmiah. Populasi kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas yang lebih dari 80% ini yang hafal Al-Quran jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu, Pak? Halo? Orang Indonesia ini loh, yang hafal Quran itu ada berapa, Pak? Pernah hitung atau nggak pernah hitung, Pak? Itu hasil riset terakhir itu kisaran angka 2,5 juta penduduk muslim di Indonesia ini hafal Quran. Percaya atau enggak, Pak? Se-Indonesia, Pak. Banyak 2,5 itu, Pak. Belakangan dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, wah itu nyari orang hafal Quran berat. Karena apa? Dulu itu kalau orang hafalin Quran itu harus bertahun-tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Sekarang Masya Allah, itu dengan ditemukan banyak metode, itu ada yang hafal Quran itu 1 bulan itu hafal Quran. Ada yang tapi 1 bulan itu hafal saja, Pak. Tapi nanti perlu mutqin. Mutqin itu diperdalam, itu butuh waktu 4 bulan.
Ada yang pengen mungkin memang bacanya bagus waktu satu. Beberapa hari yang lalu saya sempat nanya kepada pengelola sebuah lembaga tahfidzul Quran. Ini saya nggak promosi, Pak. Namanya Darul Huffaz Indonesia. Itu dia punya sekitar 13 cabang. Saya sempat tanya yang ada di Bogor itu, santri yang ada di lembaga ini itu paling cepat hafal Quran itu berapa lama, Pak? Itu dia cerita. Ada anak kita yang itu satu hari itu hafal 3 juz itu aja. Satu hari 3 juz. Jadi tingkat kecerdasannya itu memang luar biasa. Tapi biasanya hafal sih hafal, tapi nanti kalau murojaah itu yang agak kewalahan gitu. Makanya itu kalau hanya hafal sih sebenarnya banyak. Kalau yang hafal satu hari 1 juz banyak, Pak. Orang-orang cerdas itu banyak di negeri ini, Pak. Iya. Apalagi kalau kita bicara tentang kecerdasan orang-orang Mauritania, Pak. Saya di kampus itu pernah kedatangan seorang tamu dari Saudi. Dia penanggung jawab lembaga Mukjizat Al-Quran internasional yang ada di Indonesia. Namanya saya masih ingat Dr. Fauzi sama Dr. Dau. Kalau Dr. Dau itu beliau dari Sudan. Jadi beliau mengajak kepada saya untuk bekerja sama untuk pengembangan kajian Mukjizat Al-Quran. Dan waktu itu sempat ngobrol panjang, non formalnya beliau cerita di Mauritania itu ada orang yang sangat luar biasa cerdasnya. Orang-orang pintar-pintar yang terkenal dengan tingkat hafalannya itu sangat-sangat cepat sekali, Pak. Itu kalau ulama alimnya, ulamanya yang sangat masyhur itu namanya Syekh Hasan Dadu. Nanti yang punya Yang punya YouTube silahkan dibuka aja, itu ada nama Syekh Hasan Dadu. Syekh Hasan Dadu. Itu dia punya lembaga kaderisasi ulama di Mauritania. Itu syarat masuknya, Pak. Ini syarat masuknya, Pak. Syarat masuknya apa? Dia harus hafal Quran, harus hafal Sahih Bukhari, dia harus hafal Sahih Muslim. Itu baru syarat masuknya loh, Pak ya. Syarat masuknya, Pak. Insyaallah. Saya membayangkan itu kalau di Indonesia ada seperti itu, kira-kira ada yang bisa masuk atau nggak ada yang bisa masuk itu, Pak. Tapi memang itulah, ada orang-orang yang memang Allah karuniakan seperti. Jadi bacalah Al-Quran. Jadi fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Karena dia nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada sahib Al-Quran itu. Siapa sahib Al-Quran itu? Adalah orang yang membacanya, orang yang berusaha untuk menghafalkannya, orang yang mengkajinya, orang yang mengamalkan Al-Quran itu, dan juga berupaya untuk mentransfer nilai-nilai Al-Quran. Setelah ia aplikasikan pada dirinya sendiri, ia transfer kepada orang lain. Itu yang disebut dengan sahib, pemilik Al-Quran. Artinya orang yang mengamalkan Al-Quran, tidak hanya baca, tidak hanya menghafalkan saja. Kalau menghafalkan saja, baca saja, itu orang-orang yang berada di luar Islam itu ada juga yang begitu, Pak. Kalangan orientalis itu bisa jadi mereka jauh lebih paham daripada kita. Tapi sayangnya mereka itu bukan orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Maka kita tidak boleh hanya membaca Al-Quran, tidak boleh kita hanya menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi yang terpenting dari itu semua adalah kita mengamalkannya. Nah, setelah itu ada hadis Rasulullah SAW lagi dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab namanya Mizanul I'tidal, dan kitab namanya Kanzul Ummal. Rasulullah SAW bersabda begini, innal quluba tasda, sesungguhnya hati itu berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi itu berkarat. Jadi hati ini itu juga karatan juga, tidak hanya besi saja yang karatan, kata Rasulullah SAW. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, wa ma jida'uha, bagaimana kita mengamplasnya, bagaimana kita membersihkannya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut, yaitu dengan cara kita membaca Al-Qur'an dan ingat kepada kematian.
Bagaimana cara kita ingat kepada kematian? Yang paling efektif adalah dengan cara kita sering-sering melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Karena apa? Kata Rasul, ala bidzikrillahi ziaratul kubur tudzakirul maut. Ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian. Jadi ziarah kubur. Cuma sayangnya kita ini ziarah kubur kita ini kadang-kadang harus nunggu 1 tahun sekali. Ada atau tidak yang ziarah kuburnya 1 tahun sekali, Pak? Nunggu bulan Ramadan. Itu juga kalau nggak pandemi kan. Kalau pandemi malah nggak ke kuburan, nggak ziarah kubur. Tidak seperti itu. Kapan pun kita punya kesempatan ziarah kubur. Jadi ini terkait dengan muqaddimah kitab Al-Adab Ma'a Kalamillah. Sebelum dilanjutkan ada yang bertanya, Pak? Sebelum dilanjutkan ini. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau nggak ada saya lanjutin. Jadi pokoknya nanti kalau ada yang tanya saya bicara angkat tangan aja, Pak ya. Gitu. Biar nggak usah saya kasih apa-apa siapa yang bertanya, nggak usah. Nah, sekarang kita masuk pada konten inti daripada materi ini. Dikatakan begini. Walihada kana al-muslimu ziyadatan ala annahu yuhillu halala wa yuharrimu haramahu wa yaltazimu bi adabihi wa takhallaqu bi akhlaqihi fa innahu yaltazimu inda tilawati bil adabit taliyah. Nah, oleh karena itu seorang muslim sebagai tambahan bahwa ia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan berkomitmen dengan adab-adabnya dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya, maka ia harus berkomitmen juga, ia juga harus berkonsistensi juga ketika ia membaca Al-Quran dengan etika-etika berikut ini. Apa sih adab-adab kita saat kita membaca Al-Quran? Yang pertama, ayyurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi, agar ia membaca secara tartil dan tidak terburu-buru saat membacanya. Dan ada saudara-saudara kita yang membaca Quran itu Masya Allah cepatnya luar biasa, kayak dikejar-kejar apa-apa. Tapi gila ngobrol, Pak, Masya Allah berjam-jam itu kuat. Ada atau tidak begitu, Pak? Itu lagian baca Quran itu berat. Baru baca Al-Quran 5 menit ngantuk. Ada atau tidak gitu, Pak? Gila ngobrol, nggak ada yang ngantuk, Pak. Nah, maka pertama saat kita membaca Al-Quran pastikan kita harus membacanya secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam surah Al-Muzammil kan, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah tilawatul Qur'ani hasaba ilmi tajwid, membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu namanya tartil. Yang idhar diidharkan, yang jelas dijelaskan. Itu kan ada huruf idhar kan, ada alif, ada apa, ha, ada ha, kha, ain, rin. Yang idgham diidghamkan. Idgham ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nanti ada bacaan iqlab, ada bacaan ikhfa. Dan juga nanti mat itu ada banyak juga. Ada mat tabi'i, ada mat aridis sukun, ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, ada mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kil mukhaffaf. Nah, itu diilmui, Pak, Pak. Sudah belajar tajwid semuanya kan, Bapak ya? Nah, itu perlu, Pak. Itu perlu hafal, Pak. Nah, disitulah yang kemudian nanti kita aplikasikan ilmu tajwid itu dalam kita saat kita membaca Al-Quran. Maka larangan kita itu terburu-buru dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu yang punya kitab Sunan yang 4 itu. Yaitu siapa? Ada Imam Abu Dawud, ada Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, dan satu lagi ada Imam An-Nasa'i. Wa sahhahahu At-Tirmidzi, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Dan juga rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Itu dikatakan begini, man qara'al Qur'ana fi aqallin min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa orangnya yang membaca Al-Quran kurang dari 3 malam, maksudnya kurang 3 hari, maka ia tidak akan memahaminya. Artinya apa? Ini teguran kepada para sahabat. Para sahabat itu mereka yang orang Arab saja itu terburu-buru dalam membaca Al-Quran, khatam 3 hari sekali. Jadi kalangan sahabat itu biasa saja, Pak. Dulu sebelum ada larangan, khatama fi thalasin, 3 hari khatam sekali itu biasa saja. Khatama fi yaumain, khatam 2 hari sekali itu biasa. Khatama fi yaumin, 1 hari khatam sekali itu ada juga. Tapi itu kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ada pesan juga, tidak hanya membaca, tapi kita juga memahaminya. Maka dikatakan di dalam kitab ini, wa amara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ay yakhtimal Qur'ana fi kulli sab'in. Maka sejak Rasul bersabda dengan ungkapan seperti itu, ia memerintahkan kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas. Di kalangan sahabat itu ada 4 remaja yang namanya Abdullah yang tergabung dalam kelompok Abadilah al-Arba'ah. Itu pintar-pintar hafal Quran semua. Pertama adalah Abdullah ibn Umar, yang kedua adalah Abdullah ibn Zubair, yang ketiga adalah Abdullah ibn Abbas, dan yang keempat adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu pintar-pintar semuanya, Pak. Hafal Quran semuanya, Pak. Yang membedakan Abdullah ibnu Umar dengan yang lain ini, Abdullah ini hanya ada seorang sahabat yang melampaui beliau, hanya seorang sahabat yang melampaui periwayatan hadis beliau, yaitu hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak, nomor 2 periwayatan hadis. 7 besar itu ada Abu Hurairah, ada Abdullah ibn Umar, lalu ada Anas bin Malik, ada Ummul Mukminin Aisyah, lalu ada Abdullah ibn Abbas, lalu ada Jabir bin Abdullah, dan satu lagi adalah yaitu sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Itu 7 sahabat yang paling banyak berikan hadis. Ini waktunya sudah habis, Bapak ya? Ya enggak, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Ada yang mengatakan bahwa dia masuk neraka karena baca Quran atau karena kesalahan Quran. Itu permasalahannya kalau orang membaca Quran masuk. Iya. Ya apa yang perlu dijelaskan, kenapa orang beribadah, orang beramal baik itu masuk pada kedua salah saja yang ditulis. Terima kasih. Iya. Ada 3. Ini kita dengerin azan dulu atau gimana, Pak? Atau dijawab saja? Jawab aja. Jadi begini, ada orang belajar Quran dan mengajarkannya, tapi dia masuk neraka. Jadi nanti ada hadis begini redaksinya, ta'allamtul Qur'ana wa 'allamtuhu lillah. Ada seseorang yang menghadap kepada Allah, wahai Tuhanku, aku dulu belajar Al-Quran dan mengajarkannya karena Engkau. Tapi apa jawab Allah? Kadzdzab, kamu dusta. Ta'allamtal Qur'ana wa 'allamtahu li ayyakula an-nas bi annaka rajulun alim. Karena kamu dulu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, hafal Quran, dan mengajarkannya agar publik mengatakan kepada engkau bahwa engkau adalah orang alim. Saya kira jelas ini jawabannya, Pak ya. Jelas atau enggak jelas, Pak ya? Jelas kan? Yang kedua, Pak, ada orang yang berkata kepada Allah, ya Rabb, qataltu fik, aku dulu berperang karena engkau. Tapi kata Allah, kadzdzab, kamu bohong. Qatalta li ayyakulan nasa bi annaka rajulun jari. Tapi kamu dulu berperang agar publik berkata bahwa kamu itu adalah seorang pemberani, bukan karena Allah.
Satu lagi, Pak. Hati-hati gitu. Ya Rabb, anfaqtu fik, aku berinfak karena engkau. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Anfaqta li ayyaqulan nas bi annaka rajulun munfikun. Tapi kamu dulu berinfak, kamu bersedekah biar publik berkata kamu orang yang punya sifat filantropi, sifat kedermawanan. Jadi itulah kenapa ada seseorang yang dia belajar Quran, baca Quran, mengajarkan Quran, kok dia malah masuk neraka gitu kan? Karena niatnya yang salah, motifnya yang salah. Mudah-mudahan kita semua melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.